Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, sekali lagi katakan shalom. Haleluya, saya percaya semua hadir tempat ini dalam keadaan yang sehat, baik, dan penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Karena hari ini, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bawa ucapan syukur kita karena saya percaya kalau hari ini brother, sister, semuanya Bapak Ibu tempat ini boleh hadir tempat ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Karena penyertaan Tuhan kita semua boleh ada di tempat ini. Oleh karena itu yuk mari kita satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan tempat ini. Mari kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kalau kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa biarlah kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Segenap hati kami, pikiran kami Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar pagi hari ini kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan. Mata kami, hati kami hanya tertuju sama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhir Tuhan. Dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya saat ini juga Tuhan Yesus ada kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah memenuhi tempat ini. Dan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami siap memuji, mengucap syukur. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Mari berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Angkat hati kita, tujukan sama Tuhan setiap hati kita. Oh Jesus, Bapak kami mau mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Karena pemeliharaanmu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami mau pakai Tuhan, kami mau Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita. Kita mau sembah Dia pagi hari ini lebih lagi. Angkat suaramu. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Oh Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Sungguh Kau kudus Tuhan.
Kami mau nyatakan kekudusan-Mu Tuhan, kami mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau lah yang layak kami sembah Tuhan. Kau lah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Oh, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song of ages to the Lamb. We'll sing, we'll sing, we'll sing the song forever and amen. The angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. For your name, your name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones, all powers and dominions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. Every creation cries, holy. You are lifting high, holy, holy forever. Oh, hear your people
King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, oh, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Did your people sing? Your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Always be. Holy, holy forever. Oh, you will always be. You will always be, Jesus. Holy, holy forever. Holy, holy, holy forever. Holy forever and ever. Jesus. Oh, yes. Jesus, Jesus. And now we worship you, Jesus. And now we worship you, Jesus. Oh, now we worship you, Jesus. Now we worship you, Jesus. Now we worship you, Jesus. Forever and ever. Forever and ever. Now we worship you, Jesus. Now we worship you, Jesus. Yeah. Let's shout. We worship you, Jesus. How we worship you, Jesus. How we worship you, Jesus. How we worship, how we worship. Oh, how we worship you, Jesus. How we worship you, Jesus. How we worship, how we worship, how we worship. Yesus Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan pagi hari Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segala yang kami punya Tuhan. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Yes. Hanya Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan. Sekiara labara. Sekiara labara. Sekiara labara. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, dimuliakan. Oh, come on. Ditinggikan. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara labara labara. Oh Jesus, Kau Raja yang bertata, tata yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama, katakan dimuliakan, dimuliakan. Kaulah yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, tata yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Kaulah yang layak kami tinggikan, hanya Kaulah yang layak kami muliakan. Kaulah yang bertata di atas segala pujian kami. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau mengucap syukur sama Tuhan, karena kasih yang begitu besar bagi setiap kita. Bahkan dimencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita, yang memampukan setiap kita dalam segala lika-liku kehidupan kita. Dia yang memampukan setiap kita, penyertaan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Mungkin begitu banyak Tuhan yang kami cari dalam dunia ini Tuhan Yesus. Segala hal yang mungkin kami inginkan, kami impi-impikan Tuhan. Tapi setelah kami mengenal Engkau Tuhan, kami tahu semua itu sia-sia Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Engkau menemukan setiap kami. Kasih-Mu yang mendekap kami Tuhan begitu erat Tuhan, yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus dekat sama Engkau, kami mau terus intim sama Engkau Tuhan. Bahkan kami mau terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus berjalan di dalam rencana-Mu, kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan di sepanjang hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Telah ku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia.
hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Telah ku cari di dunia ini Tuhan, telah ku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah rinduku, inilah rindu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk. Saya persilakan kepada hambanya Pastor Stephen Bawol, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Ya Syakadana Mas. Kerinduan kami cuma satu ya Abah, dekat dengan-Mu. Kerinduan kami cuma satu ya Roh Kudus, sama Engkau. Kendaraan layan ama syakadara Baba. Oh Jesus, oh Jesus, rindu kami, rindu kami akan hadirat-Mu, akan hadirat-Mu. Ini rinduku
Haleluya. Yes. Kau ajaib Tuhan. Kau baik. Roh Kudus bekerja pada saat ini. Dan kami tahu Engkau sudah bekerja dari tadi. Dari pagi 8:30 sampai hari ini, sampai saat ini. Roh Kudus telah bekerja dengan dahsyat. Kami percaya ada hal yang dahsyat terjadi. Setiap mereka yang rindu akan dipuaskan, yang haus akan dipuaskan. Yang lapar akan dikenyangkan. Bukan karena kami bisa, karena Engkau yang mau Tuhan. Terima kasih. Bekerja sebebas-bebasnya dengan dahsyat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Sebelum duduk bisa jabat tangan 2-3 orang katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Masih dalam suasana Pentakosta. Haleluya. Oleh sebab itu, tema khotbah saya pada hari ini bicara soal setelah Pentakosta. Yaitu tetap dalam api Pentakosta. Ini lagu zaman dulu gitu ya. Waktu saya masih kecil ya. Api Pentakosta menyala. Gitu. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next, yang berikutnya adalah saya percaya bahwa Pentakosta bukan sekedar hari raya. Setuju? Kenapa seperti itu? Karena yang menjadi tantangan adalah ketika Pentakosta cuma sekedar hari raya, yaitu dilakukan hanya sekedar rutinitas kegiatan setiap tahunnya. Tetapi Pentakosta dimulai dengan hati Yesus, sehingga muridnya diberikan penolong. Sama-sama katakan penolong. Dan Pentakosta dimulai dengan kerinduan muridnya akan janji. Bapak Ibu, ada yang menarik ketika bicara soal Pentakosta. Saya bawa Bapak Ibu untuk berimajinasi sedikit masuk dalam kisah itu. Kita tahu pada sebelum ini terjadi ada hal yang dahsyat. Ketika para muridnya mengalami hal-hal yang di luar pemikiran mereka. Yang pertama, mereka ditinggalkan oleh Yesus. Dia mati, lalu mereka tertekan, mereka depresi, mereka kabur. 12 murid yang tadinya nongkrong bareng-bareng, terus mereka kabur. Meninggalkan Yesus sendirian. Dalam ketakutan, mereka sendirian, dalam tekanan, tiba-tiba Yesus hidup, bangkit. Sebayangin ya, orang yang bersama kita selama 3,5 tahun, dia mati, lalu tiba-tiba dia hidup. Dia hidup dengan cara yang menarik. Dia ketemu dengan para muridnya. Ketika rumah itu ditutup rapat-rapat ada ketakutan. Dan firman Tuhan katakan Yesus datang dengan katakan jangan takut. Bapak bisa bayangkan ketika orang ketakutan lalu Yesus hadir. Jadi ketika takut ada kehidupan. Yang berikut murid-murid mengalami hal yang spektakuler yang berikutnya. Yaitu ketika Yesus hidup. Yesus bangkit dan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus ajak para murid-muridnya untuk melihat dia naik. Yesus naik. Ini hal yang spektakuler yang pada waktu itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Pernah nonton film Superman kan ya? Kita nonton film superhero. Dia terbang begitu tinggi. Ya, kemarin saya buat prom AI, Superman-nya gak terbang ke atas, gitu, cuma melayang. Ya, kurang seru, saya ganti lagi. Tapi bisa bayangkan, mereka belum tahu namanya Superman, tetapi mereka melihat dengan mata telanjang, Yesus di hadapan mereka naik ke surga. Saya mau berimajinasi sedikit sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami hal tersebut, apa yang terjadi? Terbengong-bengong, setuju? Kita berdiri sini, tiba-tiba Pastor Nathan ngomong, lalu tiba-tiba kita ngeliat dengan kepala
mata kita, tiba-tiba dia naik. Yang punya jantungan, ini kenapa? Itu hal yang sangat-sangat di luar pemikiran manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik dengan cara yang dahsyat, firman Tuhan katakan demikian. Yesus bilang begini, kamu jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Tapi malaikat bilang begini, hal yang sama ketika kamu lihat dia naik, hal yang sama kamu lihat akan turun, akan datang. Jadi ada spektakuler yang berikutnya yang akan dilihat oleh murid-murid Tuhan, yaitu Yesus akan datang dengan cara yang sama. Tetapi Yesus bilang begini, kamu harus tunggu di Yerusalem untuk kamu dapat apa? Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya mau kasih tahu, ini murid-muridnya lagi duduk, lagi ngelihat Yesus naik ke surga dengan mata telanjang. Lalu Yesus bilang gini, aku akan kirim kamu penolong, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira murid-muridnya bingung gak? Pengen cari tahu gak sih apa yang terjadi? Kalau kita kan baca Alkitab, sudah tahu dong apa yang terjadi. Bisa bayangkan kalau waktu itu murid-muridnya gak ngerti bakal terjadi. Saya sudah melihat Yesusku naik, Yesusku bangkit, Yesusku hidup, dia naik terus dia bilang, nanti akan ada penolong. Kalau saya pada waktu saya akan pikir begini, aku baru ngelihat dia naik, what next? Apa yang akan terjadi berikutnya? Ini aja udah spektakuler. Ini aja sudah di luar kemampuan manusia. Ini aja sudah tidak bisa dibayangkan. What next? Ini pribadi yang luar biasa itu, yang hidup, yang naik, lalu dia bilang, saya akan utus penolong. Apa ini? Dan dibilang adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu tahu, ketika kerekatan ini keluar, dalam pemikiran para muridnya ini sesuatu yang luar biasa yang mereka akan terima dari pribadi yang tadi naik. Dan itulah yang menjadi kerinduan para murid Tuhan. Next, jadi Pentakosta ini baru awal. Ketika janji berjumpa dengan kerinduan, itulah Pentakosta. Dimulai dengan perintah Yesus pada muridnya, aku akan mengirimkan kepadamu yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Dan firman Tuhan katakan, dan para muridnya taat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Ini berkumpul menarik. Berkumpul mempunyai dua kata adalah come together with one accord. Ada satu tujuan. Tetapi yang menarik ada satu terjemahan mengatakan berkumpul dengan satu kerinduan. Kata rindu mempunyai isi akar katanya adalah pengorbanan. Jadi kita tahu bahwa gereja lahir dari hari Pentakosta, setuju ya? Jadi bisa bayangkan gereja lahir dari kerinduan para murid Yesus. Bukan sekedar kongko-kongko. Kalau umat Tuhan berkumpul tanpa kerinduan, jangan itu cuma nongkrong. Dicatat oleh firman Tuhan, gereja lahir dari 12 jadi 120. Meningkat, tetapi dimulai dengan kata berkumpul. Dimulai dengan hati yang rindu. Rindu apa? Rindu akan janji Tuhan. Rindu hal yang luar biasa yang mereka sedang nantikan. Saya baru lihat 50 hari yang lalu, Yesus naik ke surga. Ini apa yang akan terjadi? Kekuasaan apa yang akan, penolong seperti apa? Saya percaya pada waktu murid-muridnya tuh gak ngerti penolong seperti apa yang janji. Tetapi mereka tahu kalau yang berjanji aja naiknya udah keren banget. Otomatis yang turun berikutnya pasti keren lagi. Kalau dia yang naik dengan spektakuler itu, hal yang mujizat yang di luar pemikiran kita, saya percaya mereka menunggu dengan deg-degan. Mereka tunggu ini apa Tuhan? Kerinduan inilah yang menjadi cikal bakal lahir gereja. Jadi ketika kau datang beribadah kepada Tuhan, maka kerinduan inilah yang ditunggu
tunggu-tunggu. Saya ke gereja, saya mau ketemu hal yang dahsyat yang mau Tuhan berikan apa sama saya. Firman Tuhan apa yang mau Tuhan berikan sama saya. Kenapa? Karena jujur ini, hari-hari ini kita seperti terhilang. Ya, bukan terhilang, kita jadi orang percaya, datang ke gereja, tetapi seakan-akan kita tidak memiliki yang namanya wondering. Roh Kudus, you mau kerja apa sih sama hidup saya? Saya ingat waktu Pastor Nathan nongkrong sama saya di kafe, itu waktu itu dia bilang bahwa salah satu dari Hope adalah host of Pentakosta. Bener ya? Pentakosta ketiga kita. Bapak Ibu tahu artinya? Artinya ada kerinduan yang sangat dalam, yang hari-hari ini itu sedang dinanti-nantikan. Saya sebelum kesini itu tanpa sengaja saya baca berita. Berita yang terjadi di Timur Tengah sana, yang durasinya sejam 2 jam. Wush gitu ya. Wah. Bapak Ibu tahu, yang membuat murid berkumpul adalah rindunya Roh Kudus datang. Yang membuat kita kerinduan berkumpul adalah menantikan Yesus datang. Setuju? Kerinduan inilah yang memicu kita untuk lebih lagi bergantung sama Roh Kudus. Karena tanpa itu kita akan mengalami hal-hal yang sangat sulit. Kita berdoa buat yang Timur Tengah sana. Berdoa buat bangsa pilihan Tuhan. Semakin itu terjadi, semakin rasa rindu Tuhan. Dikit lagi Tuhan. Ini yang terjadi ketika murid-muridnya nongkrong itu lagi bersatu, berkumpul, mereka berdoa, nyembah, bersehati. Ini apa? Ini apa yang akan datang? Sama, kita lagi berkumpul, kita nunggu Tuhan, Engkau datang itu seperti apa? Yang kami tahu firman-Mu katakan cara Engkau naik akan sama seperti cara Engkau datang. Itu keren banget. Dan Roh Kudus ajarkan kita, ketika para murid penuh dengan Roh Kudus, ada sesuatu hal yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah berikutnya. Next. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tetap dalam api Pentakosta. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami hal-hal sebelum tadi. Mengalami kelahiran, mengalami kematian, mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena hal ini hal yang spektakuler. Bukankah kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Kristus? Yang setuju katakan amin. Jadi kalau punya pengalaman pribadi, itu gak bisa hilang. Mau ditentang ribuan orang, kalau kita punya pengalaman pribadi, gak bisa ditentang. Itu sebabnya penginjilan yang paling luar biasa adalah penginjilan pribadi dengan kesaksian. Orang mau bilang kamu bohong, loh enggak, saya ngalami. Saya ngalami orang yang, kita kan bisa bersaksi, kata orang dia itu sembuh. Tapi orang gak pernah bisa melawan kita kalau kita mengalami sendiri. Saya lagi tuh bangkrut, tiba-tiba Tuhan tolong saya. Iya serius, diceritain. Tapi saya gak akan, omongan saya gak akan diterima. Kalau saya bilang begini, saya punya teman bangkrut tapi Yesus tolong dia. Lu ditolong gak? Enggak. Gimana gue bisa percaya lu? Bible yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid ini mengalami api Pentakosta. Saya mau kasih tahu kisah yang spektakuler yang terjadi. Ketika saya baca ini bisa bayangin Bapak Ibu. Mereka ngelihat Yesus naik. Ketika mereka berdoa, firman Tuhan katakan ya, ada angin. Pernah nonton filmnya Transformation? Ya, yang di wilayah Baltik. Ketika mereka menyembah Tuhan lalu ada deru angin. Lalu satu kota itu dilawat Tuhan. Wah itu menarik bunyi. Mereka pikir itu jet, ternyata bukan jet.
Karena tidak pernah lewat jet ada di Antartika. Jadi ketika mereka menyembah Tuhan, ada bunyi gemuruh. Dan itu dimulai dengan kerinduan mereka untuk satu revival yang terjadi. Bisa bayangkan murid-murid ini rindu, Yesus engkau naik ke surga, engkau nunggu, engkau mau kasih apa? Mereka punya kerinduan, mereka punya passion, mereka mengorbankan waktunya, hatinya, egonya untuk berkumpul bersama. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersatu itu tidak dalam acara. Yang paling susah orang bersatu adalah dalam doa. Kita bisa buat acara gede, gereja-gereja bersatu, bisa. Tetapi yang susah adalah gereja-gereja berdoa. Karena ketika seseorang berdoa, dia harus merendahkan hatinya masing-masing. Untuk bergandengan tangan dalam satu tujuan. One passion dan butuh pengorbanan yang luar biasa. Bisa bayangkan Bapak Ibu ketika mereka berdoa, lalu Roh Kudus turun. Lalu firman Tuhan kan katakan hari itu masih pagi. Hari itu masih pagi dan orang-orang percaya yang berkumpul di Yerusalem mendengar apa yang diucapkan oleh para rasul itu sesuai dengan bahasa mereka. Lalu ada seseorang yang muncul di situ. Yang sebelumnya adalah seorang pengecut. Namanya Petrus. Orang yang penakut ketika Yesus bilang katakan mari. Datang. Dia datang. Dia berjalan di atas air. Lalu takut. Kenapa? Karena sekelilingnya tenggelam. Lalu ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dia pengecut. Ketika ditanya, engkau murid Yesus? No, not me, bukan saya. Saya gak kenal siapa dia. Dan Alkitab katakan ketika ayam itu sudah berkokok, firman Tuhan katakan mata Yesus dan mata Petrus lihat-lihatan. Apa yang dikatakan Yesus terjadi? Itu orang penakut. Dan si penakut ini tiba-tiba dia berdiri dan bercerita tentang Yesus. Dan firman Tuhan katakan kalau you mau dibaptis sekarang, ayo kita baptis. 5.000 orang selesai. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dahsyatnya api Pentakosta. Saya jujur nih. Ketika beberapa seminggu yang lalu sering ketemu sama Pastor Nathan. Ada satu kata yang terus dingiang-ngiang di otak saya. Tuhan, lu mau buat apa dalam hidup saya? Ketika kemarin didoain gitu ya. Saya tanya, Roh Kudus, you mau buat apa dalam hidup saya? Kenapa? Karena hari ini kita butuh Roh Kudus. Api Pentakosta yang dahsyat itu, yang mengguncangkan loteng Yerusalem tempat itu, dan membuat manusia-manusia yang ada sekeliling terbengong-bengong, dan orang yang di dalamnya mengalami hal yang spektakuler. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa hal itu tetap berlangsung? Lalu pertanyaan pada kita hari ini, kenapa kita hanya berlangsung sedikit? Jangan-jangan api Pentakosta dalam kehidupan kita sudah gak ada gregetnya. Dan itu teguran bukan buat Bapak Ibu saja, buat saya secara pribadi. Next, ini menarik. Kisah 2:42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4B di situ. Lanjut. Bertekun belajar. Bapak Ibu ketika saya kasih ini, saya bertanya sama diri saya. Kenapa disuruh bertekun dalam pengajaran para rasul? Bisa bayangkan mereka terima Roh Kudus. Hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan mereka dapat itu. Kekuasaan yang maha tinggi. Mereka belum tahu. Mereka harus duduk dalam pengajaran. Bersyukur gembala kita pengajar. Tapi pertanyaan adalah, mau enggak kita diajar? Salah satu terjemahannya pakai kata committed.
Saat terjemahannya bicara soal devotion. Duduk bersimpu. Mengapa? Karena ketika kita belajar, maka firman Tuhan katakan jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan para muridnya. Tapi para muridnya harus tahu, harus dididik, harus diajar. Seperti kita lagi punya kuasa, punya jabatan tertentu. Setuju ya? Ada trainingnya kan? Anda mau dapat sesuatu, Anda mau main musik, udah tanggung jawab, kan dikasih pembelajaran. Dididik, you harus tahu. Dan pelajaran itu enggak tanggung-tanggung, pengajaran rasul-rasul. Apa? Pengajaran tentang Yesus, ditanamkan dasarnya. Karena ini kuasa yang wow banget. Karena kalau kita baca berikutnya, para rasul punya kuasa yang dahsyat. Bahkan ada orang bilang, bagikan sama saya kuasa itu. Disogok. Ini dia punya dapat hal yang spektakuler. Roh Allah dalam kehidupan mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam bukan cuma satu orang, tapi seluruh kota, bahkan seluruh negara. Harus duduk dalam pengajaran. Jadi ternyata jadi orang Kristen, ketika selesai hari raya Pentakosta, duduk dalam pengajaran. Untuk apa? Untuk lebih mengerti seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus bisa diperbuat. Kalau zaman-zaman saya mungkin ya, zaman-zaman yang umur sudah lama, melihat satu kebangunan rohani keren-keren banget. Saya ingat ada orang lumpuh berjalan, saya dorong pakai kursi roda, pulang dia dorong kursi rodanya gitu ya. Jadi ketika saya bilang, Pak mau kemana? Mau ikut, bukan orang Kristen, tapi karena ada ibadah gitu, berikut. Saya dorong dia pulang, dia dorong. Saya mau kasih kesaksian dikit dan ini sebenarnya ada pengalaman yang saya pengen mau itu terjadi, tetapi pengen lebih itu terjadi. Kita pernah buat retret beberapa tahun yang lalu tentang pengalaman Roh Kudus. Retret anak muda itu seharusnya tuh keren banget, tetapi hari itu jadi hari disaster. Kenapa? Karena ada satu anak ketika dia lari dari turunan, lalu namanya turunan gak boleh lari kan? Dia lari lalu dia terjatuh. Saya ingat banget hari itu masih pagi, lalu dia jatuh dan mukanya keblek ke sini. Berdarah. Hari itu retret berubah. Saya bilang saya pembinanya, berubah. Mereka nangis ketakutan. Dan harus ada sesi berikutnya jam 3 sore. Semua sibuk ke rumah sakit terdekat, lalu berkumpul lagi kita satu ruangan segede ini. Lalu saya mulai menyembah. Kenapa? Karena udah gak tahu lagi, acara udah kayak bubar setengah jalan. Kita mulai menyembah Tuhan. Ketika mulai menyembah Tuhan, menyembah Tuhan lagi. 1, 2, 3, menyembah Tuhan. Lalu Roh Kudus melawat kami semua. Dan seluruh acara bubar jalan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Penyembahan selesai pagi berikutnya. Tidak ada yang berhenti dalam pujian penyembahan. Setiap mereka yang masuk, seperti terkena sengat listrik. Langsung sujud. Saya sebagai manajer bilang anak-anak muda ini udah capek. Mereka harusnya tidur. Kita mau berhenti, kita nyembah gitu ya. Worship ya. Naikin, lalu tuh turunin. Kita udah stop main gitar, selesai. Gak ada yang main tamborin, selesai. Tiba-tiba dia naik lagi. Sampai pagi berikutnya. Dari jam 3 sore sampai pagi tidak ada yang tidur. Orang-orang yang hari-hari itu ada di situ. Hari-hari adalah orang-orang yang melayani Tuhan seluruhnya. Tetapi beberapa waktu yang lalu mereka bilang, kok bagaimana supaya api yang waktu itu yang kita rasakan itu tetap menyala. Saya bilang sama mereka, gak ngerti, saya juga gak tahu. Tapi saya tahu yang berikutnya harusnya lebih dahsyat. Jangan patokan yang kemarin. Amin.
Jadi ketika ada bertekun belajar, kita harus ada komitmen. Kenapa? Karena kita udah main alam roh. Karena Roh Kudus yang bekerja, roh di dunia nggak mau tinggal diam. Oleh sebab itu dasarnya harus kuat. Next. Ini dia dalam bersekutu. Ada banyak katanya, cuma ada dari kata bersekutu ini saya ambil 3 saja. Fellowship, contribution, komunikasi. Jadi ketika bersekutu harus ada saling memberi sosial. Harus ada peran aktif dari persekutuan. Dan harus ada komunikasi. Kalau kita bersekutu, tidak berfellowship, tidak berkontribusi, tidak berkomunikasi, kita penonton fellowship. Kita penonton persekutuan. Jadi kalau kita hadir ke ibadah, kita bersekutu, kita tidak fellowship, kita tidak berkontribusi, kita tidak saling berkomunikasi, kita penonton persekutuan. Dan firman Tuhan katakan ketika jemaat mula-mula itu bersekutu, ada fellowship, ada saling cerita, ada saling ngobrol, ada kontribusi. Kamu kurang apa? Aku kurang ini, yuk kita saling menguatkan satu dengan lain. Ada komunikasi yang baik. Bible saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika jemaat pertama di situ, mula-mula itu nggak gampang hidupnya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berapi-api, tetapi mereka harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada ancaman dari pihak luar. Bersekutu. Yang berikut. Bersatu. Memecahkan roti. Dalam ini memecahkan roti. Tetapi selalu terhubung dengan Kristus. Tadi pengakuan iman Rasuli GB benar ya? Ya, bersekutu dengan Kristus dan gereja. Bersatu. Ketika murid-murid Tuhan, jemaat mula-mula mereka berkumpul bersama, mereka tetap terhubung dengan Kristus dalam perjamuan kudus. Dalam memecahkan roti. Dan itu dilakukan tiap-tiap hari. Ya. Itu membuat kita berhubungan erat dengan Kristus. Saya ingat dikatakan hidup kita tuh harus selalu penuh dengan urapan. Jangan tidak tinggal dalam pengurapan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bisa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercaya. Bermalam dan naungan tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap terhubung dengan Kristus. Saya nggak tahu handphone kita itu sering keluarin apa, tetapi semakin dunia ini membuat kita berpikir 2-3 kali. Kalau kita nggak terhubung dengan kesehari-hari ini, bablas kita. Minyak tiba-tiba naik, emas tiba-tiba naik, lalu bisa tiba-tiba turun. Kondisi yang sama dengan situasi yang mungkin berbeda, itu terjadi hari-hari ini. Sebabnya jangan heran bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penentuan. Apa kita bergantung sama Roh Kudus, apa gereja Tuhan menjadi gereja yang punya api Pentakosta yang tetap menyala-nyala, atau jangan-jangan jadi gereja Tuhan atau umat Tuhan yang jadi penonton saja. Dan itu pun juga teguran buat saya. Saya hari-hari ini saya mengalami, aduh Tuhan kenapa kerjaan semakin lama semakin sulit. Belum mulai kerjaan dapat tekanan. Jadi ketika kemarin ada rapat, semua teman sekerja saya mukanya pada cemberut semua. Karena mereka tahu tahun depan itu agak sulit. Jadi di tengah-tengah cemberut tiba-tiba saya teriak, Shalom, semua orang lihat sama saya.
Lu kenapa teriak? Muka lu orang pada cemberut. Kalau cemberut, mukanya jelek, itu berasal dari hati. Kan? Ya kan? Benar. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Kalau muka kita udah cemberut, dalam hati kita pasti error. Daripada gua ikut-ikutan mukanya kayak lo, lebih gua memperkatakan shalom. Jadi kiri kanan saya lagi pada kesel gitu ya. Saya teriak, shalom dengan tertawa. Loh gak apa-apa. Saya memperkatakan di waktu yang tepat. Saya gak mau kayak kalian, mukanya kayak bete. Kenapa? Karena tahun depan totally menjadi satu depresi yang gede. Gitu. Kata enggak, saya gak mau seperti itu. Kenapa? Karena saya harus terhubung dengan Kristus. Setiap waktu, setiap saat. Ada salah seorang hamba Tuhan, wanita. Sampai dia itu terkenal diberi nama sama karena dia ibu asrama, sama anak-anak asrama STT dibilang Ibu Bahasaro. Jadi kalau dia sudah, saya nggak tahu, tetapi saya belajar sama dia gitu. Mereka bilang gini, bahkan marahnya aja bisa berbahasa roh tadi. Saya bilang kamu jangan begitu. Tapi dia cerita, Steve, saya itu begitu. Kenapa? Saya nggak mau hidup saya dikuasai oleh amarah saya. Dan dia kalau sudah berbahasa roh itu nggak pelan, karena mungkin asrama kali, kencang ya minta ampun. Saya belajar sama dia. Saya panggil dia mama karena ibu asrama kan. Gimana? Oh dia ngomong. Tetapi hidupnya terus, ketika dia punya masalah, Roh Kudus bantu dia. Terhubung dengan Kristus. Memang yang satu ini jadi tantangan bagi kita gereja. Tapi kan mereka gak alami. Setuju? Itu kan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal baptisan roh. Jangan biarkan itu diam. Ya. Jangan biarkan itu diam. Tetap dikobarkan. Dalam situasi, dalam kondisi. Saya mau cerita agak nyeleneh ya. Tapi ini kejadian asli. Saya ketika saya lulus, saya lagi punya api yang gede-gede banget. Lalu saya diterima di kerjaan. Terima kerjaan yang bahasanya berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kerjanya di Timur Tengah. Ketika saya dapat itu mama saya bilang, aduh janganlah kerja di situ. Berangkat sendiri, pulang bertiga kata dia. Artinya kalau saya pergi sendiri, pulang bisa bertiga. Menikah sama orang sana, mama saya gak mau. Tapi ada pengalaman unik karena saya bawa teman saya untuk ngelamar kerja. Dia bilang gini, kenapa lu gak sekali ngelamar? Setelah di interview, karena saya teknisi, saya STM teknisi. Setelah di interview, saya diterima, dia enggak. Akhirnya wawancara lah kita. Ketika diwawancarai, dia ngomong pakai bahasa Inggris, lalu dia ngomong sama temannya pakai bahasa mereka. Karena saya gak ngerti sama sekali, dan saya adalah orang yang hari itu mengalami namanya revival pribadi, saya sontak berbahasa roh. Tiba-tiba dua orang ini, yang interview saya, tiba-tiba dia ngeliat. Lalu diajak ngomong saya. Gitu ya. Ketika diajak ngomong saya kan takut. Setuju? Pertama apa? Karena saya gak tahu apa yang dia omongin. Gak ngerti. Saya takut. Karena saya takut, saya semakin berbahasa roh. Karena saya takut, saya semakin kenapa? Saya gak ngerti. Tuhan lu ngomong apa? Saya berbahasa roh, dia semakin ngomong sama saya. Panjanglah kita ngomong. Teman saya nengok, lihat saya nengok dia, tapi saya ngomong. Setelah selesai, teman saya bilang, lu kok ngerti? Gua gak ngerti saya gitu. Ya, saya gak ngerti sama sekali. Besoknya saya ditelepon, langsung ditanya, Stephen, sorry, salary lu mau berapa? Kata dia. Saya berdoa, Tuhan,
Apakah gara-gara kemarin gitu ya. Tapi karena orang tua bilang gak mau, gak boleh. Ya, saya dapat 1.500 dinar pada waktu itu. Ya, sebelum tahun 1998, 1996. 1.500 dinar. Ya. Lalu saya bilang, orang tua bilang, gak mau. Lu pergi sendiri, pulang bertiga. Jangan-jangan lu gak jadi orang percaya lagi pas sampai. Ya. Lalu dia buat satu pernyataan. Karena umurmu belum sekian, kamu harus tipu KTP karena harus 21 tahun. Kamu belum, masih 20, kamu harus tipu. Saya bilang gak mau kalau gitu. Saya gak mau kerja dengan menipu. Tapi pengalaman itu membuat saya, oh iya ya. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang gak tahu ya. Ketika dalam kehidupan saya gak pernah malu untuk menyatakan diri saya sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saya bisa cerita banyak hal di sini. Waktu misi di Kalimantan Barat setelah perang suku di antara itu, tiba-tiba kami disergap. Semuanya adalah anak-anak dari Singkawang, tempat lahir istri saya. Hanya ada satu orang yang kulitnya berwarna, saya doang. Semua orang kulitnya putih. Jadi kadang ada satu orang kulit berwarna yang kulit putih, kita diturunkan. Ketika diturunkan ada mobil datang, lalu mereka turun bawa golok panjang-panjang. Saya bilang, aduh belum pergi misi sudah mati di jalan. Namanya martir, namanya udah Stephen kan Stefanus, sudahlah selesai sudah hidup ini. Lalu saya kumpulkan anak-anak saya, ayo kita berkeliling. Ambil air, ada kue, kita perjamuan kudus. Kalau mau mati lebih ke mati rohani gitu kan ya. Kita berjamuan kudus. Itu orang sedang datang teriak, hari itu lagi anget-angetnya perang suku di situ. Ya, antara A dan B. Ya, di Kalimantan. Itu orang sudah banyak. Bapak Ibu tahu, orang takut itu segala sesuatu mengandalkan Tuhan. Seperti kejadian sama itu. Kita bergandengan tangan perjamuan kudus. Lalu kita itu ada di lapangan dan kita mulai berbahasa roh. Kencengnya minta ampun, kenapa? Pertama karena butuh Roh Kudus, yang kedua karena ketakutan. Itu orang sudah datang, udah pas depan saya. Terus dia balik. Dalam hati Tuhan, apakah mereka pikir kita orang gila kah? Atau seperti apa? Tapi setelah selesai situ, kita ngerti. Ternyata itu yang buat saya tahu bahwa mengapa Petrus bisa sangat-sangat berani. Karena ada api yang membakar hidup dia. Tetap terhubung dengan Kristus. Jadi jangan hilangkan identitas kita. Dalam setiap kondisi. Mau orang lu bilang lu gila kek, lu ngaco, lah gue yang ngalamin. Setuju? Kita yang ngalamin. Kita yang berhubungan dengan Tuhan, ya gak apa-apa. Kenapa saya lagi butuh saat itu? Kita yang ngalamin. Sampai saat itu nanti mereka akan ngalami. Karena ketika mereka alami itu, mereka gak akan pernah berhenti. Anda gak akan pernah stop. Kalau salah satu pembina saya bilang, katakan ketika engkau dalam pujian penyembahan dan engkau merasa susah, ganti jalur. Jalur di mana hanya engkau dan Allah yang tahu. Ganti jalur. Gak usah lagi berbahasa manusia gitu kan. Mulai. Karunia Roh Kudus jadi kobaran. Mungkin ada yang bilang gini, itu kan gak disiplin, itu jadi itu. Jujur. Mau dikatakan suka atau gak suka, itu buat kita. Kita lagi butuh itu. Dalam pekerjaan, dalam situasi. Dalam ibadah ketika orang Tuhan kau luar biasa. Tetap terhubung dengan Yesus. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, jika engkau tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting yang dapat berbuah sendiri. Tetap melekat. Ini dalam pokok anggur menarik. Setiap ranting yang paling dekat kepada pokok akan mengeluarkan buah yang paling manis. Semakin dia jauh dari pokok, buahnya tidak begitu manis. Jadi semakin kau dekat dengan Kristus,
engkau akan semakin manis berbuah. Semakin terhubung. Sama-sama katakan terhubung. Ada amin? Masih semangat? Bakar. Bakar. Fire. Yang terakhir, suka yang terakhir. Gampang kan? Berdoa. Selalu mulai dengan doa. Orang nanya, Sif, lu deg-degan gak sih kalau disuruh ke depan? Lu deg-degan gue. Sering khotbah gitu di member. Iya, saya ke depan iya. Deg-degan gue. Jantung saya itu bisa kencang banget. Satu doa saya, Roh Kudus tolong saya. Saya seorang penyuluh narkoba. Jadi saya tahu kalau saya menyuluh narkoba ada satu kalimat ketika saya seminar harus saya isi tentang Kristus. Itu deg-degannya kencang. Beda kalau saya ke depan hanya sekedar having fun, enggak deg-degan. Loh kenapa? Karena setiap engkau ingin memberitakan tentang Yesus, ada satu guncangan, ada satu perebutan antara yang jahat sama Allah. Rebutan apa? Rebutan jiwa. Ketika setiap kita di sini WL, singer, pendoa ada di sini, Anda sedang berperang. Kenapa? Karena ada orang yang masuk dari pintu sana, yang punya masalah beban berat, lalu dia rindu untuk ketemu Tuhan, dan ada roh-roh yang katakan, gua nggak mau lu datang ke Tuhan. Maka firman katakan, tetap berdoa. Tetap berdoa. Kenapa harus tetap berdoa? Karena kita harus punya komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini ayat yang terakhir. Aduh, saya suka ayat ini. Karena kerajaan Allah bukan sekedar dari perkataan, tetapi dari kuasa. Yang menarik adalah mendemonstrasikan bukan cuma omong kosong doang, tetapi dari kuasa. Hidup kita ketika ada api Pentakosta dalam kehidupan kita. Ada 5B tadi, bertekun, bersekutu. Ada berdoa di situ, menjakan roti. Bersama-sama. Dan itu membuat api kita terus menyala. Membuat hati kita tetap rindu datang sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, ini juga jadi motivasi sama hidup saya. Gereja Tuhan tidak dimulai dengan 5.000. Gereja Tuhan dimulai dengan 12. Tetapi dengan satu tujuan, satu passion. Jadi 120 punya satu passion. Jadi 5.000. Tetapi yang paling menarik adalah mereka berkumpul kembali. Bukan yang 5.000 berkumpul. Mereka berkumpul ke dalam rumah-rumah. Untuk melakukan tetap belajar. Bertekun mereka belajar. Tetap, dan itu life circle-nya. Begitu terus. Duduk. Bertekun belajar. Pembina ngomong sharing belajar. Habis itu? Oke. Kita mulai bersatu. Kita mulai berhubung dengan Kristus. Kita mulai melayani sama-sama. Lalu kembali lagi duduk dalam pengajaran. Para murid Yesus ketika dia diutus pergi, dia tetap datang ke kaki Yesus. Untuk apa? Untuk duduk dalam pengajaran. Itu sebabnya para muridnya gak jadi sesat. Kenapa banyak orang sesat pengajarannya? Kenapa? Karena tidak datang duduk dalam pengajaran. Karena ini begitu. Semakin engkau dan saya duduk dalam pembinaan, diajarkan, semakin kita punya pegangan yang kuat. Dan Roh Kudus membuat kita bekerja. Kehidupan kita dipakai Roh Kudus dengan dahsyat. Saya nggak tahu karunia Bapak Ibu apa saja. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itu akan dimunculkan bersama-sama. Dan kau akan lihat, ternyata saya punya ini loh. Saya punya ini loh. Saya punya ini. Dan itu buat jangkau banyak orang.
buat menjangkau jiwa-jiwa. Tapi dimulai dari api itu. Hal yang sederhana. Duduk kembali dalam pengajaran. Gak enak ya? Gak enak bener. Tapi kalau kita punya kerinduan, passion, itu jadi enak. Kenapa? Karena kerinduan itu duduk dalam pengajaran sama-sama orang percaya. Rindu buat apa? Buat untuk Yesus datang kedua kali. Kerinduan itu yang harus ada hari-hari ini. Yesus, you mau datang nih seperti apa? Saya itu sedang menantikan, jujur. Saya mau lihat kerennya minta ampun. Langit terbelah gitu ya. Tiba-tiba Yesus, wah keren banget. Saya gak ngalami murid-muridnya ketika Yesus naik. Tapi murid-muridnya gak ngalami ketika Yesus datang. Saya mau di situ. Ku mau di sana. Bener kan lagunya gitu. Kita kan gak zaman murid-muridnya kan. Duduk ketika muridnya lihat Yesus naik. Bahkan kita gak ngalami yang awal mula-mulanya. Kayak Pentakosta. Tapi kita ngalamin itu sedikit. Tapi kita punya chance, kesempatan untuk melihat Yesus datang kembali. Murid-muridnya udah enggak. Kita sekarang yang lihat. Dan saya mau lihat itu. Bagi orang lain, kan kita belum merit. Itu urusan belakangan. Karena kehidupan kita ketika Yesus datang, semuanya berubah jadi indah. Dan dia akan membuat bahwa setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, firman Tuhan katakan Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika selesai hari Sabtu yang lalu, ya, saya kepikiran mau doain siapa gitu. Ya, hidup kita itu harus ada 5 kata yang harus kita latih tiap hari. Can I pray for you? 5 kata ini ada 5 kata yang sederhana tapi mengguncang dunia. Anda mungkin sulit untuk menginjil. Banyak orang yang gak mau terima penginjilan. Tapi banyak orang menerima untuk didoakan. Can I pray for you? Saya selalu bilang begitu. Boleh gak saya doakan buat Bapak? Tapi saya orang boleh. Namanya orang didoakan pasti mau. Tetapi saya mau kasih tahu. Ketika kita ngomong itu, deg-degannya kencang minta ampun. Mengapa? Karena saat itulah Roh Kudus dalam kehidupan kita termanifestasi untuk membakar orang lain. Ketika Anda di marketplace, hidup ketemu orang. Setelah selesai Anda tahu orang ini mau pergi kemana, jangan lupakan itu. Kita gak ketemu lagi kan Pak, Bu? Iya. Can I pray for you? Boleh, yuk kita doa. Saya mau naik ojek online gitu ya. Baik di Gojek maupun di Gokar. Kalau tiba-tiba hati saya akan berhenti. Pak, boleh gak sebentar? Kalau diperbolehkan, can I pray for you? Oh boleh. Gak ada yang menolak. Mengapa? Karena hari-hari ini mereka butuh Tuhan. Mereka butuh Yesus. Amin. Amin. Kita yuk berdiri sama-sama. Kindarata pasyakarada. Yesus Kristus. Kasih refnya dulu. Kirata pasyakarada. Yuk, beberapa menit ini, jangan biarkan api dalam kehidupanmu stop, tapi biarkan dibakar. Kita latihan mulai hari ini. Karena gak kebetulan Anda dan saya ada di House of Pentecost. Rumah di mana kebangunan rohani akan terjadi.
Yuk masuk dalam hadirat Tuhan sekali. Kenapa syakadana? Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat. Kami berada di tempat yang benar. Kami berada di tempat yang benar Tuhan. Kami mau diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Kami yang sudah diperlengkapi, kami mau lebih tahu lagi how to-nya. Bagaimana kami mau hidup. Tetap bersekutu, duduk dalam pengajaran, bertekun komitmen. Gak gampang memang. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami jadi murid, kami duduk diam, ada hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bukan cuma diisi otak kami, bukan cuma diisi jiwa kami, tapi roh kami penuh. Karena Daniel bukan menjadi the excellent pikiran yang sempurna, no. Kekuatan yang sempurna bukan. Tetapi roh yang sempurna. The excellent spirit Tuhan. Kayak penuhi roh kami. Roh kami tidak bisa diisi oleh dunia. Roh kami mau diisi dengan firman Allah. Karena ketika firman Allah hidup dalam roh kami, maka roh kami kuat membangun jiwa kami, membangun tubuh jasmani kami. Dan kami percaya ketika hidup kami bergantung dengan Engkau, segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Bekerja di dalam kami sebebas-bebasnya. Dan kami akan lihat hal yang dahsyat memakai hidup kami. Perkataan kami penuh dengan kuasa. Apa yang kami tindakan kami penuh dengan kuasa. Dan kami akan lihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Thank you Pastor Stephen buat firman Tuhan yang disampaikan hari ini, luar biasa. Saudara-saudara diberkati semuanya? Amin. Yes. Selamat juga buat Pastor Stephen yang minggu lalu sudah resmi jadi pejabat GBI. Yes. Saya minta waktu sebentar ya. Saya tertarik dengan kesaksiannya Pastor Stephen tadi, luar biasa loh. Karena tadi juga didoain, kita semua mau duduk mendengarkan pengajaran. Jadi saya pikir saya mau jelasin dulu supaya saudara-saudara nangkep. Pengalamannya Pastor Stephen tadi luar biasa karena kami di tim teologi dalam waktu yang lama ya, melakukan penelusuran teks di Alkitab, teks di buku-buku dan juga pengalaman-pengalaman banyak orang. Jadi waktu itu kami melaporkan ke Pak Niko dan Pak Niko senang banget dengan laporan ini. Jadi bahasa lidah atau bahasa roh itu ada tiga macam. Kalau ada yang ngomong cuman satu macam tapi beda spektrum boleh juga, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, Roh Kudus memberikan kepada kita karunia berbahasa lidah atau bahasa roh. Orang Indonesia suka ngomong bahasa roh ya, tapi bahasa aslinya mestinya bahasa lidah. Karena ngomongnya glossolali, speaking in tongue bahasa Inggrisnya. Tapi nggak apa-apa, orang Indonesia sering ngomong bahasa roh nggak salah. Tapi bahasa resminya lebih bahasa lidah. Jadi yang pertama adalah Roh Kudus membantu kita dalam doa kita. Jadi waktu kita ngadepin masalah, tantangan, seringkali kita udah gak bisa doa dengan kata-kata manusia. Roh Kudus akan membantu kita berbicara kepada Tuhan dengan bahasa yang kita sendiri gak ngerti. Karena memang roh kita sedang menjerit kepada Tuhan. Yang kedua, ini yang luar biasa.
Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 diceritakan murid-murid di situ berbahasa yang lain. Glosolali, berbahasa roh, berbahasa lidah. Nah yang kedua ini menarik karena mirip dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Korintus. Yang nomor satu tadi jelas ya, bahasa roh yang membantu kita berdoa. Yang kedua, bahasa roh yang Tuhan berikan untuk kita bicara kepada manusia lain. Kalau yang pertama tadi kita bicara kepada Tuhan, yang kedua yang Tuhan berikan untuk kita bicara kepada manusia lain, kepada orang lain. Nah, yang nomor dua dibagi dua lagi. Yang nomor dua ini ada yang Tuhan lewat Roh Kudusnya memberikan karunia kepada orang lain untuk menerjemahkan. Misalnya Pastor Stephen berbahasa roh, terus Tuhan memberikan kepada saya artinya, terus saya menerjemahkan. Tetapi yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul 2, waktu murid-murid berbahasa lidah, berbahasa roh, ternyata Tuhan tidak menggunakan orang lain untuk menerjemahkan, tetapi Tuhan memerintahkan atau mengutus Roh Kudusnya untuk menerjemahkan kepada orang lain. Dan tadi Pastor Stephen bersaksi, ya seperti itu tadi. Pastor Stephen hanya berbahasa roh, sikiara lowal. Nah, orang yang mendengar itu mendapat namanya miracle of hearing. Mujizat mendengar. Jadi walaupun Pastor Stephen berbahasa lidah, sama seperti Kisah Para Rasul 2, orang-orang murid-murid berbahasa lidah, berbahasa roh. Kita bisa lihat di situ orang-orang Yahudi dari Yunani, dari Parsia, dari mana-mana. Mereka mengalami miracle of hearing. Mereka mengerti apa yang murid-murid katakan. Jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Tadi Pastor Stephen bersaksi bahasa roh bukan hanya di dalam ibadah settingnya, tapi Tuhan bisa melakukannya di mana-mana. Dan waktu kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan tadi, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang dahsyat. Jadi saudara, milikilah kerinduan untuk Tuhan karuniai kita semua bisa berbahasa lidah. Very powerful. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk hari ini lewat pujian penyembahan kami boleh kembali dikuatkan, disegarkan. Bahkan kami boleh merasakan Engkau berbicara kepada kami lewat pujian penyembahan. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Boleh kembali menguatkan kami, meneguhkan kami, memantapkan kami. Kami mau terus punya kerinduan yang sama, mau terus terhubung dengan Tuhan. Bahkan kami diingatkan, kami mau sungguh-sungguh menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Roh Kudus-Mu yang manis, kami persilahkan Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami sebebas-bebasnya. Apapun yang hendak Engkau lakukan dalam hidup kami, lakukanlah itu sebebas-bebasnya. Berkati hamba-Mu Pastor Stephen, pakai hidupnya makin dahsyat lagi. Bersama dengan Maya, apapun yang hendak Engkau lakukan dalam hidup mereka, apapun yang hendak mereka lakukan, Engkau juga yang berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini. Pelayanan kami enggak sia-sia Tuhan. Setiap apa yang kami persembahkan buat Tuhan, yang kami lakukan buat Tuhan enggak pernah sia-sia. Juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, Engkau juga memberkati. Tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa untuk rencana-rencana gereja-Mu di tempat ini. Di hari-hari ke depan, Engkau juga berkati Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dengan kita
mulai saat sekarang nih, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia.